pena wadupa dalam rangka menegakkan penyampaian visi dan misi dari bakal calon nomor 4 Yupeng Waimese. Baik, sebelum saya masuk kepada visi misi saya akan membawa ibu saya untuk ke depan karena ibu saya juga berasal dari negeri ini, maka saya bawa ke depan supaya nenek-nenek dong tahun tua berarti pasti dong saya bisa bapak saya turunkan daripada kehening dan di kepala dan darah saya hari ini buka Pigawa dan Slepa mau tidak lihat berarti aku waduh kota. Beta hadir di sini sebelum menyampaikan visi dan misi. Beta mau menyampaikan untuk teman-teman dan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat bahwa ketika memberikan hak kepercayaannya kepada Yupeng Waimese, maka 4 bakal calon saya akan akomodir untuk masuk dalam sistem pemerintahan. Hari ini yang lain cuma kompani karena pro dan kontra. Tapi Yupeng Waimese akan bertekad dengan hubungan KYY di Pulau Gosok. Baik, inilah ibu saya, bapak ibu, yang nenek itu yang nangwati sekira mesti ditewa ringe hai. Berarti kimusi ringe, berarti kimusi Yupeng. Berarti tanggalan berarti itu nomor 4. Baik, sebelum beta masuk kepada penyampaian visi dan misi, kenapa sampai beta mesti ada bendera di istana? Bendera ini melambangkan sahabat beta orasi politik, berarti negara ini adalah negara demokrasi. Kenapa sampai beta mesti taruh mesti lestari di sini? Karena kapok ini bicara tapi kembali kepada ada ikatan KYY politik ini tadi. Untuk itu beta mengajak masyarakat desa persiapan Erdapa dan Nugrahi untuk jangan terbawa dengan isu-isu politik yang ingin untuk menghancurkan keluarga KYY di Pulau Gosok tadi. Tapi Yupeng Waimese akan hadir untuk mempersatukan perbedaan pendapat, perbedaan kubu-kubu tadi. Yakin dan percaya tanggal 6 Desember akan sadar dan akan Yupeng Waimese meraih kemenangan di 3 kampung. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada visi dan misi. Visi misi calon kepala desa. Moto Minasira Gamasira KYY Mahi kita hasia ecia lale lamfango unoli telo warema wagrahi endapa. Yupeng hadir hari ini bukan Yupeng dengan keluarga sekubu, sekelompok atau keluarga Hundolin, tetapi Yupeng hadir dengan hati yang bersih untuk membangun Hundolin telo yang hari ini. Karena mereka yang berkumpulnya di sana Bapak Ibu tahu sendiri, yang Bapak Dewa pasti yang menguati setewa yang hidup di sini. Bukan hari nabar yang adu karena kepentingan politik, tetapi pasti ditewa. Wagrahi, Erdapa, Wairema pasti ditewa. Ya, kau Yupeng Waimese dengan hidup dia kan, pasti ditewa hati ini. Yang lain ini yang tadi baru datang bicara kepentingan, lalu pikir kiri kanan, lalu bicara KYY pembosan itu di mana? Tidak ada apa itu. Sehingga sistem dinasti Yupeng Waimese akan hadir untuk merubah itu, akan berantak. Sistem pemerintahan ke depan akan keseimbangan supaya tidak ada kecurigaan antara satu sama yang lain. Dan kemarin kita ikatkan KYY di Pulau Gosok itu seperti apa Bapak Ibu? Karena beta turun di sini dan beta turun di Ukraina. Banyak sekali yang bicara KYY di Pulau Gosok tapi cuma di mulut Bapak Ibu. Karena masih ada kubu sana kubu sini bak sentimen segala macam. Lalu kata jaga bungkus taruh begini. Sebenarnya tidak boleh, tidak batasi itu hak rakyat untuk memilih. Karena suara Tuhan, suara rakyat itu adalah suara Tuhan yang menentukan masa depan. Sehingga Yupeng Waimese meminta dari Erdapa Wagrahi Wairema itu cuma satu suara terakhir yang menjadi penentu untuk
kemajuan Purwoli Telo ini itu kasih akal Peribu. Satu suara itu adalah suara kemenangan itu kasih akal Peribu, satu suara. Yang lain minta banyak-banyak, hukum besi minta satu itu saja dari 3 kampung itu. Baik Bapak Ibu, visi menjadikan masyarakat Purwoli Telo yang beragama, berbudaya, maju dan sejahtera. Misi mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beragama. 2. Mewujudkan Waireman yang berkembang, maju dan mandiri. 3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. 4. Mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan berwibawa. 5. Mewujudkan pemerintah desa yang mengayomi melayani masyarakat. Program kerja bidang pemerintah desa. 1. Menciptakan suasana pemerintah desa yang bermartabat. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 3. Memperdayakan unsur lembaga agama, budaya, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pemerintah desa. 4. Memperdayakan unsur organisasi pemuda atau karang taruna di desa. 5. Meningkatkan kinerja pemerintah desa yang siap melayani masyarakat. 6. Meninjau dan mengevaluasi data SDGs desa dan atau data profil desa. Bapak Ibu, sebelum beta lanjut ke bidang-bidang yang lain, beta akan memperjelaskan dulu, jangan sampai saya membaca semua Bapak Ibu dengar juga, kalau tanpa penjelasan pasti bingung. Baik. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beragama. Kita bicara persoalan masyarakat yang berbudaya dan beragama, berarti kita bicara persoalan budaya. Tadi budaya atau orang Purwo itu berarti tidak terlepas daripada orang Taiwan di Bangkusen. Tetapi hari ini beta mau sampaikan bahwa yang ada di Terdapa, Wagrahi dan Waireman hari ini tidak akan berbudaya Taiwan di Bangkusen karena kubu. Tapi UPMWC akan hadir untuk menyatukan dalam hubungan Taiwan di Bangkusen. Bapak Ibu, yang berikut adalah mewujudkan desa Waireman yang berkembang, maju dan mandiri. Sudah barang tentu UPMWC hadir ini untuk bagaimana desa Waireman itu lebih berkembang, lebih maju, lebih bersaing dengan desa-desa yang lain. Bapak Ibu, hari ini kita melihat sendiri bahwa desa-desa lain lebih berkembang. Kenapa? Seorang pemimpin seketika tidak memiliki konsep dan ide untuk menawarkan berbagai hal kepada pemerintah, maka sudah barang tentu tidak bisa menciptakan desa yang maju. Yang berikut adalah meningkatkan kinerja pemerintah desa yang siap melayani masyarakat. Kenapa Bapak Ibu? Di sini beta punya bidang pemerintah desa ini seperti begini karena kelihatan desa di kantor desa persiapan Terdapa, Wagrahi dan Waireman hari ini tidak melayani masyarakat selama 24 jam, tapi UPMWC seketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Terdapa, Wagrahi dan Waireman untuk memimpin desa Waireman. Maka ke depan saya aktifkan kantor-kantor untuk melaksanakan, untuk melayani masyarakat itu 24 jam. 24 jam. Staf desa maka perlu laksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Karena kita sudah amanatkan untuk melayani rakyat. Karena pemimpin, karena kantor desa adalah pelayan publik. Kantor desa adalah pelayan untuk rakyat. Ketika hari ini masyarakat akan berkunjung, seketika kantor itu dia tertutup. Coba betul ada sama sekolah lalu kemudian pulang lalu bilang, Bapak urus beta surat tidak mampu di kantor desa. Hari ini sampai di kantor desa, bawahan Bapak desa ada di ketel-ketel. Tapi ke depan UPMWC akan merubah sistem ini. Kita menuju perubahan yang nyata Bapak Ibu. Bidang pembangunan desa, meningkatkan program pembangunan rumah layak tidak berhuni kepada masyarakat desa persiapan Wagrahi, Terdapa dan desa Waireman, meningkatkan program pembangunan jalan rabat beton desa Waireman dan desa persiapan Terdapa Wagrahi, meningkatkan program pembangunan drainase dan gorong-gorong, penyediaan tempat olahraga yaitu lapangan voli dan lapangan bola futsal untuk pemuda desa persiapan Terdapa dan desa persiapan Wagrahi dan Waireman.
Baik, kita bicara persoalan peningkatan bakat pemuda, maka ke depan UPMS akan dipercayakan. Maka sarana dan prasarana saya akan menciptakan di 3 kampung ini untuk pemuda dan pemudi. Pemuda dan pemudi yang tahu bahwa kita adalah tulang punggung negara. Maka ke depan UPMS akan meningkatkan bakat-bakat bibit-bibit yang ada di desa persiapan Erdapa, Wagrahi dan Wairema. Ke depan UPMS akan membuat suatu perubahan yang nyata kepada Bapak Ibu dan pemuda-pemudi. Saya akan memberikan operasional untuk melengkapi untuk musik alat musik pemuda. Seketika dipercayakan UPMS akan terpilih, maka segera usulkan di tahap pertama, muslimah pertama. UPMS akan memperjuangkan sehingga pemuda punya hal akan terrealisasi karena suatu kerja di kampung kalau tanpa pemuda semua kampung itu pasti orang butuh pemuda, maka UPMS akan memprioritaskan pemuda punya keinginan, yaitu memberikan operasional, entah itu memberikan alat musik pemuda atau bagaimana, tapi pasti UPMS akan memprioritaskan itu. Yang berikut melakukan penataan beruang dengan program pembangunan bakat. Yang enam, meningkatkan program pemasangan listrik kepada masyarakat desa persiapan Wagrahi Erdapa dan Wairema. Kita penambahan saja karena kemarin musdes kita sudah tetapkan 100 rumah akan dipasarkan gratis oleh Bapak Desa PJS kita yang sudah tinggi. Maka saya tambahkan seketika saya terpilih, masih ada kekurangan saya tambahkan. Sehingga Bapak Ibu ketahui, jangan sampai ada kandidat yang masuk dengan isu pemasangan listrik. Itu Bapak Ibu tahu, kita mustes bersama betul. Itu yang diusulkan oleh TT kawasan terkait dengan 40 rumah di desa persiapan yang dapat 60 orang itu sudah disahkan dan dimufakat bersama. Itu bukan program desa tapi itu adalah program Bapak Yanes dan Ciki sebagai PTS. Sehingga saya mendengarkan isu-isu yang dibangunkan persoalan itu. Jangan percaya isu-isu itu adalah program mantan, anggap saja mantan karena tanggal 6 sudah selesai, tanggal 29 Bapak Desa akan terpilih melaksanakan program baru. Tapi program untuk 100 rumah pemasangan instalasi listrik itu sudah ditetapkan dalam musdes kemarin. Penetapan, muslimah penetapan itu sudah ditetapkan. Sehingga isu-isu seperti begini jangan menekan rakyat. Jangan jadikan program desa sebagai program untuk kemenangan suatu bakal. Tidak boleh. Karena kita sudah mufakat bersama. Di musdes penetapan barang itu kita sudah mufakat secara bersama-sama. Sehingga ketika mereka terpilih berarti pemasangan listrik itu fokus di Wagrahi karena Erdapa Wairema itu cuma kita penambahan. Karena 100 rumah pasti terpasang. Di Wairema 60, Erdapa 40 itu sudah ditetapkan dalam mustis penetapan kemarin. Baik, Bapak Ibu, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan keras kepada masyarakat. 8, meningkatkan pendidikan anak sekolah usia dini, PAUD dan TK di desa. 9, meningkatkan penanganan dan pencegahan stunting di desa. J, bidang pembinaan masyarakat desa, peningkatan lembaga keagamaan dan lembaga adat. 2, peningkatan kapasitas kader posyandu dan kader stunting di desa. 3, peningkatan kapasitas pemuda atau karang taruna. Bapak Ibu, kenapa sampai di sini mesti ada karang taruna? Karena ke depan UPMS akan terpilih berarti bukan lagi kepala pemuda, tetapi saya akan membawa datang ketua KNPI kecamatan dan ketua KNPI Kabupaten Bulu untuk disahkan dan dilantik kepala pemuda sebagai karang taruna untuk karena ketemu masih di sini yang masih bakal kepala pemuda. Kalau di daerah Pati susah yang lain. Supaya kita bekerja dengan ketua KNPI Kabupaten Bulu supaya seketika hajatan-hajatan olahraga di kabupaten, bakat-bakat yang tadi dari Danorana itu kita promosikan di sana, Bapak Ibu. Kita promosikan. Dan seketika sudah disahkan oleh KNPI Kabupaten Bulu, maka setiap tahun kita mendorong pemuda-pemuda. Bicara persoalan pemuda ini berarti luas, dia merangkum semua. Kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah bagian daripada perjuangan pemuda, Bung Tomo dan teman-teman.
Sehingga hari ini seketika beta akan terpilih kepala pemuda di 3 desa ini, saya akan hadir ketua KNPI kecamatan dan kabupaten untuk dilantik disahkan sebagai Karang Taruna.